Selamat Hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Minggu ini adalah Pekan Kaum Muda. Melalui ibadah Pekan Kaum Muda ini, jemaat diajak untuk memahami bahwa setiap warga gereja bertanggung jawab mendidik generasi muda gereja untuk memiliki hidup yang berhikmat dalam Tuhan. Siaran Karangsaru TV dapat disaksikan setiap hari Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 21 di kanal YouTube Warta Karangsaru. Jemaat dapat menyaksikan sekaligus berpartisipasi dengan berinteraksi melalui aplikasi Zoom Meeting maupun kolom komentar dalam tayangan live streaming. Marilah kita memuji Allah, Dia yang telah memberikan putra tunggalnya bagi keselamatan kita. Kebaktian Minggu dalam rangka Pekan Kaum Muda ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus untuk sobat-sobat muda. Hari ini GKI Karangsaru menyelenggarakan kebaktian Pekan Kaum Muda. Kita bersyukur bahwa gereja Tuhan senantiasa dipenuhi dengan anak-anak muda. Karena anak-anak muda adalah generasi penerus gereja. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk memberikan ruang
untuk memberikan kesempatan, bahkan mendidik anak-anak kita untuk menghadapi tantangan zaman. Bukan hanya pandai di dalam pengetahuan, namun juga punya iman yang teguh dan kokoh di dalam Tuhan. Mereka muda, semangatnya muda, namun mereka berhikmat, bijaksana di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, perhatikan kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan pasal 12 ayat 1, demikian firman-Nya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat muda, tantangan zaman seringkali mengikis iman. Kita ditarik menjauh dari kebenaran. Oleh karena itu di tengah situasi yang demikian, di kebaktian pekan kaum muda ini, kita diingatkan kembali untuk datang di hadapan Tuhan. Mari kita datang, mari kita mohon belas kasih Tuhan, mari kita mohon pengampunannya, dan mari kita berbalik dari jalan hidup kita yang sesat. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, memohon pengampunan Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama di dalam pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan. Gereja membutuhkan anak muda. Anak-anak muda adalah generasi penerus gereja. Namun jujur harus kami akui Tuhan, seringkali tanpa sengaja kami mengabaikan mereka. Kami menganggap mereka masih muda, tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk bertumbuh, belajar, dan bertanggung jawab di dalam pelayanan dan kehidupan. Kami memandang mereka masih belum disiplin. Oleh karena itu Tuhan, kadangkala kami tidak dengan rela hati menyerahkan kepemimpinan kepada mereka. Namun disitulah letak kesalahan kami. Seringkali mereka tidak merasa di rumahnya sendiri. Mereka merasa tidak dihargai. Namun demikian juga kami sebagai anak muda Tuhan. Seringkali kami hidup dalam kesenangan dan hura-hura. Kami lupa bahwa kami punya masa depan yang cemerlang di dalam Tuhan. Masa muda menempa kami untuk menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang punya iman kokoh di dalam Tuhan. Bahkan ketika kami mengenal Tuhan sejak kami muda, maka sesungguhnya iman itu akan berakar kuat di dalam hidup kami. Kami akan kokoh kuat ketika ada tantangan zaman sekalipun. Tuhan, kebaktian pekan kaum muda ini, biarlah menyadarkan kami semua akan setiap kesalahan dan kegagalan kami. Waktu masih ada, kesempatan masih terbuka. Oleh karena itu Tuhan, secara khusus gereja Tuhan, GKI Karangsaru, hadirkan banyak kaum muda di gereja ini. Pimpin, didik, sertai mereka dan beri hikmat. Supaya mereka sungguh-sungguh punya iman, punya kekudusan diri. Dan mereka adalah generasi-generasi gereja di masa datang. Ini kami Tuhan datang di dalam segala pengakuan dosa kami, kegagalan kami. Kami mohon Tuhan ampuni dan pulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dia
setiap orang yang sungguh-sungguh menyesal dan dengan hati hancur datang di hadapan Tuhan, serta bertekad melakukan kehendak-Nya, dengarkanlah firman-Nya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Kamu ya, kamu tuh kerjanya HP terus main terus. Sana belajar yang bener. Iya, Ma. Sikat lagi. Balas. Oh iya, aku kan mau tanya sama Ma. Ambon. Loh, kok Mama main HP sih? Apa sih? Ini tuh buat kerjaan, Nak. Kerja. Mama tuh kerja ya. Bukan kayak kamu seharian pagi, siang, sore, malam main terus main HP, terus mainan game terus. Kenapa? Bantah, protes. Kamu kok jadi anak nggak bisa nurut sih? Iya. Boleh tanya nggak, Ma? Kenapa kalau kita jadi orang Kristen tuh harus memberi? Memberi? Ya memberi kan tinggal memberi kan ya.
Emang kenapa? Maksudnya apa yang salah dengan memberi gitu? Emang sampai tanya segala? Lagian ya, kalau kamu mau tanya kayak gitu, mending tanya aja tuh sama pendeta Utomo atau pendeta Angga di gereja. Kan pasti lebih bisa jawab nih. Karena nggak tahu soalnya, nggak ngerti kenapa harus memberi. Ya udah deh, aku pergi dulu ya. Mau mana? Mau gereja tuh, ada acara di gereja. Ya udah tuh sana bagus, biar kamu makin belajar mengenal Kristus di gereja. Jadi mama nggak perlu tuh ngasih tahu kamu, ngajarin kamu. Sore teman-teman. Sore Pak. Nah, rapat kali ini kita akan membahas tentang bakti sosial yang akan diadakan oleh gereja. Teman-teman ada ide nggak? Alah Pak, ngapain sih Pak kita gereja itu perlu repot-repot ngadain bakti sosial kayak gitu. Lagian tuh ya Pak, udah banyak banget ada lembaga-lembaga sosial yang ngurusin bakti sosial gitu. Dan lagian tuh juga udah tanggung jawabnya pemerintah kok. Jadi kita tuh ngapain perlu repot-repot bakti sosial? Lagian ya, mereka yang kita bantu itu belum tentu membantu kita juga Pak. Jadi tuh, percuma lah Pak. Jaga ya omongan kamu. Kamu tuh pernah nggak sih diajarin sama orang tua kamu? Sebagai orang Kristen, kita tuh harus membantu sesama. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Gitu aja kamu nggak tahu. Kamu ngaku sebagai Kristen kayak gitu, ha? Pak, aku ada usul. Bagaimana kalau kita mengumpulkan anak-anak remaja dan muda untuk menggalang dana? Bagaimana? Nanti kita yang membantu juga untuk mencari tempat, sehingga kita bisa membantu menyalurkan hal tersebut. Hah? Kamu? Iya. Kamu? Iya. Yakin? Yakin sih Pak. Kamu tuh masih kecil, nggak tahu apa-apa, tahu nggak? Hah? Paling kamu cuma bisa ide toh, cuma bisa ngomong. Nanti yang ngerjain kita lagi yang dewasa. Percuma kita rapat kali ini, nggak ada hasil apa-apa. Ngomong-ngomong sama-sama kalian tuh apa? Pada keluar. Gimana sih Pak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar isi hati Tuhan, untuk mendengar firman-Nya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa, berbicaralah, karena kami semua siap untuk mendengarnya. Berikan tuntunan-Mu, berikan perintah-Mu, bahkan berikan hikmat-Mu kepada kami, supaya kami paham apa yang menjadi maksud hati Tuhan. Kami mengerti apa yang menjadi perintah dan ajaran-Mu, dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami adalah pelaku firman. Di dalam kehidupan kami firman-Mu bertumbuh, firman-Mu mengajar, dan kami hidup di dalam ketetapan firman. Ini kami Tuhan, kami sambut dengan penuh sukacita, kami sambut dengan percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman-Nya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu barangkali Bapak Ibu mendapatkan kiriman WA. Di sana dikatakan atau diberikan video itu seorang anak di Prancis yang membunuh keluarganya gara-gara satu hal yang sepele. Ketika dia bermain game online, ada pembantunya yang memutus wifi tanpa sengaja. Maka anak ini membunuh seluruh keluarganya. Beberapa hari yang lalu pula kita disajikan berita yang cukup heboh dan menggemparkan. Karena ada pesta seks sesama jenis di Jakarta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat muda. Jikalau saya bertanya kepada teman-teman muda dengan berita-berita yang tadi saya sampaikan di awal, apa tanggapannya? Pendapat saya tentang game itu sifatnya negatif, bisa positif bisa negatif. Tapi kalau sudah berbicara tentang kecanduan, yaitu sifatnya negatif. Karena kalau orang kecanduan game rata-rata tidak bisa membatasi diri menurut saya. Era globalisasi makin lama akan menjadi tidak sepenuhnya baik maupun sepenuhnya buruk. Maka dari itu kita butuh untuk menyortirnya. Kemajuan teknologi yang makin canggih tiap harinya membantu kita untuk menyokong berbagai aspek dalam kehidupan kita. Namun juga oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka yang membutuhkan. Semoga tiap dari kita dapat peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang anak yang kecanduan game online mengamuk dan membunuh semua anggota keluarga. Menurut opini saya, si anak ini sudah sangat-sangat kecanduan dalam permainan tersebut. Dan saat si anak ini kalah dalam pertandingan atau permainan tersebut, emosinya pun menjadi tidak terkendali atau tidak terkontrol. Dan akhirnya ia rela menghabisi anggota keluarganya. Si anak yang bunuh semua orang yang ada di keluarganya itu sudah pasti salah, karena dia udah ngelanggar ke 10 perintah Allah yang jangan membunuh. Game itu kan seharusnya buat hiburan, maksudnya ngisi waktu luang gitu kan, bukan jadi yang utama. Tapi game ini menjadi berhalanya anak ini. Jadi dia lebih mementingkan game daripada keluarganya sendiri yang benar-benar ada. Pendapat saya tentang kejadian gay yang belum lama ini marak di Jakarta itu, jadi kalau menurut saya teman dan lingkungan tuh sangat berperan aktif terhadap pembentukan seseorang. Jika lingkungan dan temannya negatif, ya pasti jadinya negatif. Karena di kasus gay itu paling enggak teman mengajak teman ke lingkungan yang enggak baik. Menurut pendapat saya, berita tersebut telah melanggar norma kesusilaan dan melanggar perintah-perintah dari Allah yang sudah tertulis dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27-28, kemudian yang kedua berada di Kejadian 2 ayat 18-25. Mengenai pesta seks bebas ya, dari namanya aja udah kelihatan banget kalau gak bener, apalagi sama jenis. Sekaligus saya juga bertanya kepada para orang tua, jikalau kita membaca dan kita mendapatkan berita semacam itu, apa respon kita sebagai orang tua? Berita anak itu untuk bermain game itu biasanya anak itu inclinasinya di pemikirannya itu menirukan bahwa anak itu menjadi superhero. Jadi dia ingin mengikuti, misalnya anak itu dalam pemikirannya melompat seperti Spiderman, bisa bergaya. Menurut pandangan kami, bila kecanduan game hingga membunuh benar-benar terjadi, maka tentunya kecanduan game ternyata bisa jadi jauh lebih bahaya dari yang terlihat. Selama ini kita menganggap bahwa kecanduan game paling hanya menghabiskan waktu luang saja, atau paling parah kehilangan orientasi atas prioritas kegiatan lain seperti belajar. Menurut tanggapan saya Pak Ud, saya sebagai orang tua ya, yang kebetulan saya juga masih punya anak yang masih senang nge-game begitu Pak Ud. Kejadian seperti itu sangat miris sekali ya. Perasaan saya sangat prihatin melihat anak yang seperti itu. Walaupun anak itu memang benar salah, tapi kita sebagai orang tua tidak bisa langsung mengejudge bahwa anak itu salah. Tanggapan saya mengenai anak muda yang terjerumus dalam komunitas pergaulan bebas itu biasanya dia tidak punya pemikiran yang jernih dalam berkumpul
berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi dia tidak menyaring pergaulan yang terjadi itu antara benar dan baiknya. Menurut pandangan kami, pesta G adalah realita yang saat ini berkembang di sekitar kita. Kalau dulu berduaan bersama lawan jenis bisa jadi menjadi hal yang berbahaya. Sekarang berduaan bersama sesama jenis pun bisa jadi berbahaya. Homoseksualitas sejak zaman dahulu sebenarnya sudah ada. Bahkan sudah tertulis di Alkitab bahwa itu dosa dan merupakan kekejian bagi Allah. Nah, Pak Ud, menurut saya dengan kejadian pesta seks sejenis ini, aduh itu sangat memalukan, sangat memprihatinkan, dan sangat sangat tidak kita sukai lah ya Pak Ud ya. Karena hal itu selain berdosa di hadapan Tuhan, juga itu melanggar hukum di negara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun viral video berkenaan dengan kecanduan game online yang diceritakan membunuh seluruh keluarganya, sesungguhnya itu adalah hoax. Itu adalah sesuatu yang sesungguhnya merupakan bagian dari film di Prancis. Namun ketika kita melihat semua itu, fenomena-fenomena yang terjadi di anak-anak muda kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tidak peduli? Itu bukan urusanku, tidak ada hubungannya dengan saya. Atau kita hanya geleng-geleng kepala, kita hanya prihatin, miris melihatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terutama sobat-sobat muda. Hari ini memang sobat-sobat muda perlu waspada, perlu sadar diri. Kecanduan game. Sudah banyak berita bahwa kegangguan mental, gangguan emosional itu terjadi. Kekerasan terjadi karena kecanduan main game. Main game sekian waktu sampai lupa. Sehari penuh dihabiskan untuk main game. Sobat-sobat muda, sudah banyak korban berjatuhan. Tidak perlu sobat-sobat muda menambah jumlah korban yang nantinya berjatuhan. Sadar, berhenti. Lalu bagaimana? Sebagai orang-orang yang dipercaya untuk mendidik anak-anak muda, tentunya kita tidak sekedar prihatin, kita tidak sekedar geleng-geleng kepala, kita tidak sekedar sedih. Namun tentunya kita perlu melakukan upaya, kita perlu untuk melakukan usaha. Apa yang kita bisa kerjakan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Indonesia patut bersyukur karena di tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kita mendapatkan bonus atau keunggulan demografi. Ada 70% usia produktif di tahun 2045. Ini adalah sebuah hal yang perlu untuk disiapkan dari sekarang. Peluang, kesempatan, dan potensial ini harus dikembangkan, harus diupayakan untuk bisa membawa negeri ini menjadi lebih maju. Bukan nanti ketika 2045. Namun mulai hari ini, bagaimana kita bisa mendorong, bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak muda kita. Tidak hanya berpikir bagaimana menyenangkan diri, berhura-hura membuang waktu. Namun bagaimana bisa tetap potensial, bisa tetap membangun potensi, bahkan berprestasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkembangan begitu luar biasa. Percepatan terjadi begitu cepat. Kecanggihan teknologi ada di depan mata kita. Namun Bapak Ibu Saudara dan sahabat-sahabat muda, kita perlu juga paham bahwa di dunia ini karena cengkeraman dosa, maka sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang diciptakan bermanfaat itu bermuka dua. Sesuatu yang baik bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak baik.
Sesuatu yang sebenarnya bermanfaat bisa dipakai untuk hal-hal yang jahat. Kita sebut saja hari ini smartphone. Hampir semua orang punya smartphone. Bahkan ketika pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh, ada beberapa siswa yang tidak punya smartphone. Maka instansi, beberapa orang peduli untuk memberikannya. Smartphone memang menolong kita untuk bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan komunikasi dengan mudah, kita bisa bertransaksi, dan kita juga bisa menggunakan itu dalam berbagai kepentingan di genggaman tangan. Maka kita bisa melakukan banyak hal. Bahkan ditambah dengan internet, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi batas waktu, semuanya bisa dijangkau dengan begitu mudah. Ketika disajikan banyak media sosial, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, maka kita semakin dimanjakan dengan semuanya itu. Semuanya itu membawa kita sebenarnya untuk bisa melihat dunia, untuk bisa memberi wawasan yang lebih jauh, lebih terbuka buat kita. Namun apa terjadi? Seringkali semua aplikasi media sosial itu malah mencuri waktu kita, membawa kita pada kesibukan-kesibukan yang sesungguhnya tidak terlalu berarti. Demikian juga ketika kita bicara tentang game online, yang hari ini anak muda juga dewasa suka. Game online menyajikan gambar-gambar yang berwarna, petualangan, tantangan yang lebih seru. Apalagi ketika global, maka kita bisa berteman, bisa bermain dengan siapa saja. Itulah hal-hal yang baik. Namun perlu kita sadari bersama bahwa hal-hal baik itu juga bisa menjadi jahat. Hal-hal baik itu bisa dipakai untuk tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Dengan smartphone, dengan internet, maka terjadi cybercrime. Media sosial menjadi ajang penipuan. Game online menjadi candu yang merampas masa depan anak muda. Dunia ini menawarkan dua muka. Oleh karena itu kita perlu hati-hati apa yang sedang terjadi, bagaimana kita mensikapi semua perkembangan itu. Lalu apa kunci supaya anak-anak muda kita, supaya kita bisa menangkal hal-hal yang jahat, kita bisa menyingkirkan apa-apa yang tidak berkenan bagi Tuhan? Kuncinya cuma satu, hikmat yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu ketika kita belajar bersama-sama tentang Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sesungguhnya ini hal yang sangat penting bagi kita semua, termasuk atau terkhusus bagi sahabat-sahabat muda. Di sini Tuhan mengajarkan anak-anak muda akan menjadi optimal, akan menjadi berhikmat di tengah tantangan zaman yang menghanyutkan. Ketika anak-anak tidak melupakan ajaran dan perintah Tuhan. Ketika anak-anak tetap hidup dalam kasih dan setia. Ketika anak-anak percaya dengan segenap hati dan mengakui Tuhan di dalam seluruh jalan hidupnya. Sobat-sobat muda perlu merenungkan ayat-ayat ini dengan sungguh-sungguh. Karena godaan dunia lebih kuat menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Oleh karena itu kita perlu sadar diri, kita perlu waspada terhadap semuanya itu. Gadget, game online telah meninabobokkan kita, memberikan kesenangan semu yang merampas waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Apalagi ada banyak tantangan termasuk pandemi ini. Ketika kita tidak lagi bisa beribadah tatap muka, mungkin kita tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Kita merasa sendiri, kita merasa sepi. Itulah yang terus menarik kita untuk semakin tenggelam. Untuk kita terus bermain dengan kesukaan dan kesenangan kita. Kita lupa ada hal yang lebih penting, yaitu datang dekat kepada Tuhan. Mencari hikmat Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan. Tantangan tidak semakin mudah, tantangan menjadi semakin susah. Namun seringkali kita abai terhadap semuanya itu. Kita merasa kita kuat, kita merasa kita mampu. Sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita hari ini ditantang bagaimana menjadi anak-anak muda yang berhikmat di tengah tantangan zaman.
Kalau kita mau menjadi anak-anak muda yang berhikmat, kalau kita mau mendidik anak-anak kita di masa muda mereka sudah mengenal, mereka sudah hidup dalam hikmat Allah, maka kuncinya adalah 2 ranah. Apa itu 2 ranah? Yang pertama adalah ranah orang tua atau gereja. Gereja dan orang tua hari ini perlu terus belajar bagaimana mendidik anak muda, bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak kita. Pandemi ini mengajarkan bahwa rupa-rupanya berkomunikasi dengan anak-anak kita bisa mengalami kesulitan. Orang tua bisa stres mendidik anak-anak ketika belajar di rumah. Anak-anak pun stres karena dididik oleh orang tua yang tidak memahami bagaimana berkomunikasi dengannya. Termasuk gurunya yang menyiapkan mata pelajaran juga stres. Hari ini banyak orang stres. Lalu bagaimana kita bisa mendidik anak muda kita tetap berhikmat di dalam Tuhan? Maka kita perlu belajar untuk tidak memandang sebelah mata mereka. Untuk tidak terus meragukan mereka. Namun kita perlu untuk memberi ruang bagi mereka. Untuk bisa bertumbuh, berproses menemukan Tuhan. Kita bisa membawa mereka untuk percaya bahwa Tuhan yang bisa menolong mereka dari segala kesulitan. Kita bisa mengajarkan kepada mereka untuk memiliki hati yang terbuka kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengalami Tuhan. Bagaimana mereka bisa belajar firman. Bagaimana mereka bisa mempraktekkan itu di dalam keseharian mereka. Lalu pertanyaannya selalu bagaimana caranya? Ngomong aja sulit, ngomong aja susah. Gereja, orang tua perlu menyadari bahwa kita memberikan rumah, memberikan ruang yang nyaman bagi mereka. Supaya mereka tidak lari keluar. Tapi mereka terus ada di dalam bersama dengan kita. Kita tentu harus mendoakan mereka. Kita terus memberikan mereka kesempatan untuk belajar firman dan pelayanan. Menemukan dan memfasilitasi potensi mereka. Membangun keakraban. Membangun komunikasi yang lancar. Tidak saling menyalahkan. Berani meminta maaf ketika kita salah. Memberikan perhatian, kasih dan keteladanan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang sulit. Anak-anak itu adalah peniru. Anak-anak itu cepat melihat segala sesuatu yang terjadi. Maka keteladanan menjadi satu hal yang penting. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada anak yang memiliki kecerdasan tinggi. Ketika dia dites kecerdasannya 147, tergolong sangat cerdas. Namun yang aneh dalam tes itu dia punya kemampuan verbal hanya 115. Satu hal yang agak aneh, punya kemampuan yang bagus tetapi kemampuan verbalnya tidak terlalu bagus. Lalu didalami oleh seorang psikolog, diberikan pertanyaan-pertanyaan dan di situ baru ketahuan kenapa kemampuan verbalnya tidak berkembang. Ada 10 pertanyaan yang ditanyakan seperti ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Pertanyaan itu yang pertama, aku ingin ibuku membiarkan aku bermain sesuka hatiku sebentar saja. Rupa-rupanya ibu ini sebenarnya bertanggung jawab. Ingin memberikan ruang, ingin memberikan kesempatan, ingin mendidik anak dia dengan banyak fasilitas. Keterampilan ini, keterampilan itu, belajar ini, belajar itu. Tapi rupa-rupanya anak ini tidak selalu sepaham dengan orang tua. Dia hanya membutuhkan sedikit waktu, sebentar saja untuk menikmati waktu kesukaannya, me time-nya. Namun ia tidak mendapatkan itu. Pertanyaan yang kedua, aku ingin ayahku melakukan apa saja seperti dia menuntutku melakukan sesuatu. Rupa-rupanya dia mengalami satu keadaan di mana seorang ayah selalu menuntut atau selalu mengajar kebaikan, itu baik. Namun apakah dia juga memberikan keteladanan terhadap hal-hal baik itu? Aku ingin ibuku tidak menganggapku seperti dirinya. Inilah kesalahan banyak orang tua. Bahwa kita menganggap anak kita bisa seperti kita. Kita menginginkan anak kita punya kemampuan dan hikmat seperti kita. Kita bisa seperti sekarang karena kita mengalami banyak kesalahan. Kita mengalami banyak pengalaman. Dan anak kita sedang belajar di dalam pengalamannya.
Aku ingin ayahku tidak menyalahkan aku di depan orang lain. Tidak mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan kecil yang aku buat adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, kita sangat mudah mengatakan dosa kepada anak-anak kita. Namun apakah kita menyadari bahwa itu menjadi satu alasan bagi anak-anak kita untuk tidak terbuka kepada kita? Aku ingin ibuku berbicara tentang hal-hal yang penting saja. Rupanya anak-anak kita terlalu banyak mendengar hal-hal yang bagi dia tidak penting. Aku ingin ayahku berbicara tentang kesalahan-kesalahannya. Aku ingin ayahku tidak selalu merasa benar, paling hebat dan tidak pernah berbuat salah. Aku ingin ayahku mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, rasa-rasanya ini menjadi hal yang mungkin sulit. Namun inilah yang dibutuhkan anak-anak kita, supaya dia pun berani bertanggung jawab atas apa yang menjadi kesalahannya. Aku ingin ibuku setiap hari mencium dan memelukku erat-erat seperti ia mencium dan memeluk adikku. Hati-hati ketika kita berkomunikasi, ketika kita berelasi dengan anak-anak kita, apakah kita sungguh-sungguh adil terhadap mereka atau mulai ada pilih kasih. Aku ingin ayahku setiap hari tersenyum. Para ayah, bapak-bapak, meskipun stres dengan banyak tuntutan dan tanggung jawab, rupa-rupanya anak-anak kita membutuhkan senyum. Aku ingin ibuku memanggilku dengan nama yang bagus. Aku ingin ayahku memanggilku nama asli. Bapak Ibu Saudara, apa sapaan Bapak Ibu Saudara kepada anak-anak? Pada waktu mereka lahir, pilih namanya sulit, pilih namanya yang bagus. Tapi ketika dia bertumbuh menjadi besar, menumbuh menjadi remaja dan pemuda, maka kita mungkin memanggilnya dengan nama yang bagi dia tidak nyaman didengar. Orang tua dan gereja wajib memberikan kesempatan kepada setiap anak berkembang sesuai bakat dan talentanya. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, GKI Karangsaru memiliki keputusan yang sangat tepat ketika lahan Karangsaru 14 kita akan pakai untuk fasilitas anak muda. Anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu sampai dengan pemuda. Lalu ranah yang kedua adalah ranah kaum muda. Kaum muda tidak hanya menuntut untuk diperhatikan. Kaum muda tidak hanya menuntut untuk dihargai. Kaum muda tidak hanya menuntut untuk dimengerti. Namun anak muda juga perlu untuk menunjukkan siapa dirinya. Menunjukkan apa yang terbaik yang dia miliki. Bisa berprestasi dan berpotensi. Bukan hanya meminta, namun juga bisa memberikan apa yang diharapkan oleh gereja dan orang tua. Kaum muda perlu sadar bahwa tantangan zaman tidak bisa diabaikan. Mereka perlu menemukan makna dan tujuan kehidupan. Sehingga tidak hanya senang-senang dan membuang-buang kesempatan. Mereka harus mencari dan menemukan Tuhan. Menjadikan ruh Tuhan sebagai raja di dalam kehidupannya. Sobat-sobat muda ini mungkin sulit. Karena seringkali kita masih egois. Seringkali kita masih mau apapun yang kita mau itu dituruti. Sehingga mungkin bagi kita sulit ketika menempatkan Tuhan sebagai Tuan, sebagai Raja, sebagai pribadi yang menguasai hidup dan masa depan kita. Namun itulah yang harus dikerjakan, itulah yang harus dilakukan, itulah yang harus dimiliki oleh kita. Supaya hidup kita menjadi berhikmat, supaya hidup kita dituntun dan disertai olehnya. Percaya kepada Tuhan itu baik, tetapi tanpa lahir baru tidak sempurna. Percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa itu benar. Tetapi percaya tanpa perubahan hidup, maka kepercayaan itu diragukan. Apakah benar percaya kepada Tuhan? Percaya mungkin hanya melalui mulut, tetapi tidak dalam hati. Orang yang percaya kepada Kristus akan terwujud nyata di dalam kehidupannya, di dalam praktek kesehariannya, pikirannya, perkataannya, dan juga perbuatannya. Sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita seringkali membandingkan gereja, orang tua kita, itu tidak seimbang. Kita mengatakan orang tua kita dalam segala kelemahannya, dibandingkan dengan orang tua lain yang penuh dengan kelebihan-kelebihannya. Kita bisa mengoreksi kekurangan gereja kita
dan membandingkan dengan kebaikan-kebaikan gereja lain. Ini tidak seimbang. Perbandingannya seharusnya adalah apa yang kurang di rumah tangga, juga apa yang kurang di rumah tangga orang lain. Apa yang kurang di gereja kita, itu juga yang menjadi kekurangan gereja lain. Maka di situ akan ada keseimbangan. Dan ketika kita memahami hal itu, sobat-sobat muda, maka kita akan sadar bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di sebuah rumah, di sebuah keluarga, dan juga di dalam gereja. Tuhan tahu kehidupan kita, Tuhan tahu masa depan kita, dan Tuhan menempatkan di lingkungan yang paling tepat. Tuhan menempatkan di lingkungan orang-orang yang bisa mendidik kita, membawa kita untuk hidup sebagai anak muda yang berhikmat. Oleh karena itu cintailah keluargamu, cintailah orang tuamu, cintailah sekolahmu, cintailah gerejamu, dan cintailah negaramu. Memang seringkali sebagaimana drama tadi, engkau merasa segala sesuatu salah. Aku melakukan ini salah, aku melakukan itu salah. Orang menuntutku untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi aku tidak ada bimbingan. Sobat-sobat muda, itu bukan alasan bagi kita untuk berhenti. Itu bukan alasan bagi kita untuk tidak mencari Tuhan. Itu bukan alasan kita untuk tidak melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sobat-sobat muda, saya mau akhiri dengan apa yang menjadi ayat pembuka saya. Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai dengan Pengkhotbah 12 ayat 1. Perhatikan apa yang disampaikan pengkhotbah di sana. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fasar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada hari-hari yang malang. Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sobat-sobat muda, hari ini adalah waktu terbaik ketika kita bisa datang kepada Tuhan. Inilah waktu terbaik ketika kita membuka hati untuk terus dituntun dan disertainya. Ini adalah waktu yang terbaik ketika kita mau ikuti ajaran, ketetapan, dan perintah Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik. Setiap sobat-sobat muda menemukan talenta, memaksimalkan potensi yang ada. Bahkan kau akan melihat masa depan yang cerah cemerlang, masa depan yang penuh harapan yang disediakan Tuhan. Sobat-sobat muda, kita tahu bahwa penyesalan itu datangnya selalu di akhir. Karena kalau di awal namanya pendaftaran. Jangan menyesal, jangan terlambat. Mulai sekarang kita menjadi anak muda yang berhikmat, mencintai keluarga, mencintai orang tua, mencintai gereja, mencintai negara. Karena di sini kita ditempatkan Tuhan untuk berpotensi, berprestasi, dan memberkati banyak orang. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat dan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk terus bersekutu, untuk beribadah mencari Tuhan. Meskipun kami masih terbatas dengan daring secara online, namun biarlah ini tetap memenuhi kebutuhan dan kehausan kami akan Tuhan. Secara khusus untuk anak-anak muda kami Tuhan, tolonglah di tengah zaman ini mereka tetap bisa menyediakan hati dan hatinya condong kepadamu, hatinya hati yang takut kepadamu. Kami serahkan anak-anak muda kami Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pandemi virus corona. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berbelas kasih sehingga segera ditemukan vaksin yang memang efektif untuk bisa memberikan kesembuhan, pemulihan bagi para penderita COVID-19. Kami berdoa untuk para medis yang terus berjuang, bahkan sudah beberapa berguguran. Namun mereka tetap dengan hati dan setia untuk melayani, memberikan pelayanan dan perawatan yang terbaik untuk para pasien. Kami berdoa Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga keluarga yang ditinggalkan, mereka tetap disapa oleh kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, Presiden kami Bapak Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, jajaran Kabinet Indonesia Maju, pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Tolong Tuhan, biarlah setiap kebijakan keputusan mereka sungguh-sungguh solid dan bersinergi. Segala sesuatunya adalah untuk kebaikan negeri ini. Mengatasi persoalan ekonomi, mengatasi perlambatan usaha keuangan, juga mengatasi krisis global, mengatasi pandemi yang masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Namun mereka semua tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, hikmat dan bijaksana oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang hari ini sedang bergumul dengan banyak hal. Mereka yang sedang sakit, tolong Tuhan berkenanlah Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan, memberikan kesehatan, memberikan pengharapan kepada mereka. Baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Mereka yang sedang bergumul dengan masalah usaha, masalah ekonomi dan keuangan. Tuhan, ini memang bukan masa yang mudah. Namun biarlah saudara-saudara kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Hatinya terarah kepadamu dan menanti-nantikan pertolonganmu. Mereka tetap hidup berintegritas. Mereka hidup dalam kesaksian iman yang baik. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga. Ketika work from home, study from home. Tuhan, Engkau tahu seringkali komunikasi menjadi persoalan di tengah-tengah mereka. Namun biarlah Engkau ubah bahwa ini adalah masa-masa baik. Ketika waktu-waktu yang lalu mereka tidak punya cukup waktu bersama, ini adalah kesempatan mereka berbagi waktu. Oleh karena itu Tuhan, berikan komunikasi, berikan keharmonisan di tengah-tengah mereka, sehingga mereka bisa menikmati hari dan waktu yang Tuhan beri. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai macam hal termasuk pasangan hidup. Tuhan, kiranya berkenan campur tangan. Engkau menyediakan yang terbaik untuk saudara-saudara kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKI Karangsaru, dan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Baik yang sudah mengadakan kebaktian tatap muka atau onsite, ataupun kami yang masih dengan daring, dengan online. Tuhan berkati, biarlah persekutuan ibadah kebaktian yang diadakan membawa kami untuk dekat dengan Tuhan, membawa kami peka apa yang menjadi suara Tuhan, membawa kami berhikmat di tengah tantangan zaman. Kami mohon belas kasih Tuhan, kami mohon kepekaan dari Tuhan. Kapan waktunya bagi kami untuk mengadakan kebaktian tatap muka, dan kami semua diberikan kesabaran untuk tetap bisa menikmati kebaktian-kebaktian daring. Termasuk ketika hari ini kami menayangkan program Karangsaru TV, bila melalui keterbatasan yang ada, menjadi wahana dan sarana bagi kami untuk berinteraksi. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan masih mengizinkan dan memberi kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Bila Tuhan yang menyucikan dan menguduskannya dan memakai persembahan ini
dikelola oleh Majelis Jemaat GKI Karangsaru dengan bijaksana untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati anak-anak muda kami, berkati keluarga-keluarga Tuhan hari ini, berkati gereja Tuhan, berkati negara yang kami cintai, Republik Indonesia. Kami akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Di dunia yang penuh cemat antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu, apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam kau, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat muda yang dikasihi Tuhan, kita adalah kitab terbuka. Nyatakan Yesus dalam kehidupan keseharian kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the world